Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fauzan dari kelas PMT 6A. Di sini saya akan mencoba mereaksikan sebuah video pembelajaran yang dibuat oleh rekan saya yang bernama Nur Indah Hayati. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya untuk membantu saya atau memotivasi saya dalam mengembangkan channel ini. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, di sini saya akan reaction video dari rekan saya Nur Indah Hayati. Oke, langsung saja kita putar videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Hayati akan menjelaskan perkembangan komponen software. Oke, dilihat dari video ini, sepertinya rekan saya ini menggunakan aplikasi yang bernama PowerPoint. Itu kita lihat Sejak dulu. 30 tahun pertama dari era komputerisasi, tantangan utama adalah mengembangkan hardware komputer yang dapat mengurangi biaya pengelolaan dan penyimpanan data. Selama tahun 1980-an, kemajuan sangat pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih minim. Setelah itu, tantangan dalam hal ini adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer dengan mempergunakan software. Nah, dilihat dari bentuk PowerPoint-nya, ini merupakan PowerPoint yang sangat simpel ya. Jadi video pembelajaran seperti ini dengan PowerPoint yang simpel cocok buat Anda yang tidak terlalu suka dengan yang rame-rame. Misalnya PowerPoint yang penuh dengan gambar ataupun penuh dengan warna, bentuk yang bermacam ragam. Nah, itu biasanya ada sebagian orang yang dia apabila suatu PowerPoint ada gambar-gambar ataupun bentuk-bentuk yang beraneka ragam, itu membuat orang tersebut itu tidak fokus kepada materi yang tertuang dalam PowerPoint itu, melainkan fokus kepada gambar-gambar itu ataupun bentuk-bentuk yang beraneka ragam itu. Oke, kita lihat lagi videonya. Software merupakan kunci dalam keberhasilan suatu usaha. Software dapat membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oke. Era pertama, atau disebut juga dengan era pioneer. Yang pertama adalah batch orientation. Suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satu waktu tertentu, atau dilakukan setelah data terkumpul. Lawan dari batch ini adalah online atau interactive proses. Keuntungan dari interaktif adalah mendapatkan data yang selalu up to date. Yang kedua yaitu limited distributor. Suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah customer software. Software yang dikembangkan berdasarkan perusahaan-perusahaan tertentu. Yang kedua adalah Dilihat dari suara yang dihasilkan oleh video ini, terdapat beberapa noise yang bisa dikatakan sedikit mengganggu ya. Namun itu tidak menjadi masalah karena suara yang dihasilkan dari rekan saya ini bisa didengar walaupun ada sedikit noise-nya. Oke, kita lihat dulu videonya. Kita lanjut. Era stabil, yaitu multi-user, sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Yang kedua, real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, mengontrol proses, dan menghasilkan output dalam milisekund. Selanjutnya, database. Perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data yang online menyebabkan muncul generasi pertama DBMS, Database Management System. Selanjutnya, produk software adalah software yang dikembangkan untuk dijual pada masyarakat luas. Pada era ketiga, yaitu era mikro. Yang pertama yaitu dilihat dari isi PowerPoint ini atau
materi dari yang ada di PowerPoint ini sangat simpel ya. Di sini membahas tentang pokok-pokoknya ataupun inti-inti dari apa yang harus ditanamkan kepada pendengar gitu. Jadi menurut saya ini sangat simpel, bukan hanya simpel pada segi tampilan, namun juga materinya juga simpel ya. Tidak terlalu panjang lebar, dia hanya inti-intinya saja. Oke, kita lanjut lagi videonya. Distributed system, suatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. Selanjutnya yaitu embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelligence yang biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnosis serum darah. Selanjutnya yaitu low cost hardware. Harga hardware yang semakin rendah ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. Selanjutnya ada consumer effect, adalah perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masyarakat. Selanjutnya adalah era keempat, yaitu era modern. Nah, pada saat rekan saya ini menjelaskan, cara dia menjelaskan sudah bisa dibilang bagus ya. Namun ada beberapa kata-kata seperti bahasa asing dia mungkin kurang lancar. Akan lebih baik lagi jika teman saya ini lebih berlatih lagi dalam berbicara bahasa asing ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Yang di dalamnya ada expert system, suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah almanach, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer, catur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah paralel arsitektur. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerjaan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Selanjutnya, software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya melewati komputer atau perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomplikasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin, hardware, atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware adalah personal komputer atau komputer itu sendiri. Selanjutnya, pembagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa Anda ketahui, seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lainnya. Dalam membuat bahasa pemrograman ini, nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga adalah program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contoh darinya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Oke, itu tadi adalah video dari rekan saya. Nah, dilihat dari video itu tadi, video pembelajaran seperti ini sangat simpel ya bagi kita semua, karena dilihat dari segi tampilan itu sangat simpel sekali, tidak terlalu banyak bentuk-bentuk ataupun gambar-gambar, dan juga dari segi materi juga sangat simpel. Dia memuat inti-inti dari pokok kompetensi yang dituangkan ke dalam PPT atau video pembelajaran seperti ini. Nah, bagi Anda yang suka dengan sesuatu yang simple, yang cepat, Anda sangat cocok untuk melihat video ini. Oke, mungkin kekurangan dari video ini ada tadi pada suara ada sedikit noise ya, atau suara yang biasa kita dengar atau suara motor, suara yang lainnya tuh. Nah, mungkin itu yang sedikit mengganggu. Nah, adapun cara tadi menjelaskan ya bisa dikatakan bagus. Namun ada sedikit hal yang harus dilatih, seperti berbicara bahasa asing tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya reaksikan dari video rekan saya ini. Mungkin akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.